Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa belajar bersama lagi. Walaupun kita masih belajar dalam jarak jauh, namun Ustadz Rozi harapkan kalian tetap semangat mengikuti pelajaran sehingga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Isti'adah dan bersiap. Posisi berdoa, duduk islami, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Buruj dan kandungannya. Oke? Sebelum kita belajar lebih jauh, marilah kita baca bersama dulu surat Al-Buruj. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Oke. Selanjutnya
kita akan pelajari tentang surat Al-Buruj, termasuk golongan surat apa, artinya apa Al-Buruj, dan lain-lain. Oke? Yang pertama, nama Al-Buruj diambil dari ayat pertama, was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Kemudian artinya apa Al-Buruj? Al-Buruj artinya gugusan bintang. Oke. Selanjutnya Al-Buruj tadi yang sudah kita baca terdiri dari 22 ayat. Ya. Nah, urutan keberapa surat Al-Buruj? Urutan surat ke-85 di dalam Al-Qur'an. Nah, oke. Kemudian surat Al-Buruj itu diturunkan sesudah surat Asy-Syam. Oke. Nah, termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah, apa surat Makkiyah itu? Surat yang diturunkan di kota Makkah itu. Oke. Selanjutnya kita akan pelajari surat Al-Buruj beserta terjemahnya satu persatu biar kalian paham arti dari surat Al-Buruj satu ayat demi satu ayat sampai ayat terakhir. Oke. Yang pertama, was-samaa'i dzatil buruj. Artinya apa? Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Nah, ini Allah bersumpah dengan mengucapkan demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Kalau ada sumpah di Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Allah. Selanjutnya wal yaumil mau'ud. Tadi bersumpah dengan nama gugusan bintang, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Yang kedua, Allah bersumpah hari yang dijanjikan dan demi hari yang dijanjikan. Hari apa yang dimaksud? Hari yang dijanjikan yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wa syahidu wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, ini ada berbagai pendapat, ada yang mengartikan atau menafsirkan yang menyaksikan itu adalah Nabi Muhammad, kemudian yang disaksikan itu umatnya. Ada pendapat lain yang menyaksikan di sini, yang dimaksud yang menyaksikan adalah umat manusia, kemudian yang disaksikan itu hari kiamat. Nah, itu wallahu alam, Allah yang lebih tahu apa yang dimaksudkan. Itu dari ilmu tafsir ada beberapa pendapat seperti itu. Oke. Jadi Allah bersumpah dengan menyebutkan demi langit dan gugusan bintang, kemudian yang kedua hari yang dijanjikan, yang ketiga demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi ada 3 sumpah Allah dalam surat ini ya. Kemudian selanjutnya utila ashabul ukhdud, binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Itu dikutuk, dilaknat oleh Allah orang-orang yang membuat parit pada waktu itu. Kenapa kok dikutuk? Nah, itu nanti selanjutnya akan kita ketahui kenapa orang-orang pembesar Najran atau yang ada di Yaman itu membuat parit tapi dikutuk. Untuk apa parit itu? Ya. Selanjutnya an-nari dzatil waqud, di dalam parit, yang artinya
yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar ya. Jadi maksudnya parit-parit itu dikasih kayu bakar kemudian dinyalakan api. Nah, tahu parit-parit itu apa? Parit itu lubangan yang ada di tanah gitu loh. Itu namanya parit. Nah, itu. Selanjutnya idhum 'alaiha qu'ud. Artinya apa? Ketika mereka duduk di sekitarnya. Mereka siapa itu yang dimaksud? Jadi mereka orang-orang yang membuat parit waktu itu, mereka duduk-duduk di sekitar parit itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang yang beriman. Apa yang dilakukan? Dia menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang yang beriman. Apa yang dilakukan? Kita ikuti ayat berikutnya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Waktu itu orang-orang yang membuat parit itu akan menyiksa orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang membuat parit itu adalah orang-orang kafir. Dia membuat parit yang akan digunakan untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Ya, parit tadi dinyalakan api di dalamnya, kemudian orang-orang yang beriman disuruh untuk kembali ke agama terdahulu, agama sebelum Islam, diajak untuk masuk kembali ke agama sebelum Islam. Namun, apakah mau orang-orang yang beriman? Kita ikuti selanjutnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu itu. Jadi orang-orang yang beriman tadi dipaksa untuk kembali ke agama sebelum Islam. Tapi mereka tetap tidak mau, sehingga mereka akan dimasukkan ke dalam parit-parit yang telah berisi api tadi. Tapi orang-orang yang beriman tetap kuat imannya. Jadi mereka tetap kuat imannya, masih beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi mereka tetap kuat imannya, sehingga mereka meskipun mereka dimasukkan ke dalam api. Lanjut. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan atau bencana atau membunuh atau menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Jadi orang-orang kafir tadi yang menyiksa orang-orang yang beriman tadi akan dibalas Allah dengan azab yang sangat pedih, yaitu berupa neraka jahanam, dan akan dibakar di sana selamanya. Oke, lanjut.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jadi orang-orang yang beriman tadi, yang sudah dimasukkan ke dalam api tadi, mereka meskipun dimasukkan dalam api, diuji, disiksa, tapi tetap imannya tetap kuat, tetap beriman kepada Allah, nanti balasannya akan diberikan surga. Sungguh orang-orang yang beriman, bukan hanya orang-orang yang beriman yang disiksa itu saja, orang-orang yang beriman sesudah itu yang tetap menjalankan kebajikan nanti akan mendapatkan surga dari Allah yang di bawahnya ada sungai-sungai. Ada sungai-sungai yang di surga itu, sungai ada yang dari mengalirkan air, ada yang mengalir susu, mengalirkan madu, dan lain-lain. Semua yang di sana serba nikmat. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang sempurna. Kalau kita sudah mendapatkan surga Allah, itu merupakan kemenangan yang sempurna. Semoga kita semua nanti bisa melewati ujian-ujian yang diberikan Allah ketika di dunia, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan surganya Allah. Jadi mendapatkan kemenangan yang agung atau yang sempurna itu ya. Selanjutnya, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sungguh azab Allah yang diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah itu sangat keras. Ya, sangat menyakitkan. Oke. Selanjutnya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan yang menghidupkan kembali ya. Yang dimaksud ini dia siapa? Dia adalah Allah yang telah menciptakan makhluk, menciptakan kita semua dari awal yang awal semula tidak ada sehingga kita ada. Kemudian dimatikan Allah dan nanti kita akan dihidupkan kembali. Itu. Lanjut. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi usahakan kita selalu minta maaf, mohon pengampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita berbuat, karena Allah itu Maha Pengampun. Lanjut. Dzul Arsyil Majid. Allah yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia. Apa arsy? Arsy itu seperti singgah sana. Kalau di kerajaan-kerajaan kayak tempat duduknya raja itu loh, singgah sana. Tapi kalau Allah ya lebih jauh, lebih bagus dari itu ya. Jadi Allah juga yang Maha Mulia. Lanjut. Fa'alul lima yurid. Allah Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi Allah Maha kuasa apa yang dikehendakinya. Apa yang mau dilakukan Allah itu pasti bisa terlaksana. Keinginan Allah apa pasti bisa terlaksana.
beda dengan kita, kadang punya kemauan tapi kadang juga tidak terlaksana. Tapi kalau Allah, apapun yang akan dilakukan, apapun yang dikehendaki Allah itu pasti bisa terjadi. Itu tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Tuh, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki Allah. Tuh, lanjut. Hal ataka hadithul junud, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Nah, ini yang dimaksud mu siapa? Sudahkah datang kepadamu Muhammad berita kaum-kaum penentang? Kaum-kaum penentang siapa yang dimaksud? Nah, nanti aja ada di ayat berikutnya. Siapa yang dimaksud di ayat ini? Fir'aun wa Thamud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud. Nah, apakah Nabi Muhammad pernah mendengar berita tentang kaum penentang, kaum Fir'aun, kaum Thamud? Nah, itu sebagai contoh kaum-kaum terdahulu yang sudah dilaknat oleh Allah. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Jadi orang-orang kafir itu selalu mendustakan, selalu berusaha untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Lanjut. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Nah, ini padahal Allah itu sudah tahu apa yang dilakukan orang kafir. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah mengepung dari segala penjuru, ya. Jadi meskipun sembunyi, Allah tetap tahu. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Jadi orang-orang kafir itu yang didustakan apa? Ternyata Al-Quran yang sangat mulia itu yang didustakan. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar menyampaikan kebenaran. Orang-orang kafir itu tidak percaya. Mereka mendustakan. Fi lauhim mahfud, yang tersimpan di dalam lauh mahfud. Lauh mahfud itu apa? Lauh mahfud itu tempat yang sangat terjaga dari apapun, dari setan pun tidak bisa menjamahnya. Nah, itu tempat yang terjaga, yang dijaga oleh para malaikat. Oke. Nah, itu tadi arti dari surat Al-Buruj. Kita sudah pelajari kata ayat demi ayat. Selanjutnya dari yang kita pelajari tadi ayat demi ayat, pasti kita akan mengetahui kandungan dari surat Al-Buruj tadi. Apa kandungannya surat Al-Buruj? Yang pertama, itu tadi terdapat sumpah Allah dengan menyebutkan 3 hal, yaitu langit yang dimaksud gugusan bintang, kemudian hari yang dijanjikan. Hari apa tadi? Hari yang dijanjikan, hari kiamat. Kemudian al-syahid yang menyaksikan, dan al-masyhud yang disaksikan. Jadi Allah bersumpah dengan 3 hal, yaitu langit. Yang dimaksud langit adalah gugusan bintang tadi. Terus kemudian yang kedua hari yang dijanjikan, hari kiamat. Dan yang ketiga adalah asyahid dan al-masyhud yang menyaksikan dan yang
disaksikan. Nah, itu tiga hal yang disebutkan atau yang gunakan Allah untuk bersumpah di surat Al-Buruj. Kemudian selanjutnya, perilaku orang-orang yang terdahulu, yakni orang-orang kafir yang memaksa orang-orang mukmin untuk kembali ke agama terdahulu, namun orang mukmin menolak. Nah, tadi sudah disebutkan. Jadi orang-orang kafir itu memaksa orang-orang mukmin untuk kembali ke agama terdahulu. Yang tidak mau tadi, yang tetap beriman, akan dimasukkan ke parit yang sudah berisi api. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, orang-orang kafir, orang yang membuat lubang atau parit tadi dan menyalakan api di dalamnya dengan kayu bakar, karena kuatnya iman orang-orang mukmin, mereka tetap menolak kembali ke agama sebelum Islam. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman tetap menolak. Kemudian orang-orang mukmin dilemparkan ke dalam lubang tersebut. Jadi orang-orang mukmin itu dimasukkan ke dalam lubang api tersebut. Namun nanti balasan Allah akan lebih indah, yaitu akan diberikan surga. Tuh. Selanjutnya, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang selalu melaksanakan perintah Allah meskipun dihukum dan disiksa, akan dimasukkan ke dalam surga yang sangat indah. Nah, itu tadi. Jadi orang-orang yang beriman tadi meskipun di dunia mendapat banyak ujian, tapi tetap beriman kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah meskipun dihukum, disiksa. Nah, tapi kalau tetap imannya masih kuat, nanti akan balasan Allah, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga yang indah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, walaupun dapat banyak ujian di dunia, tapi kalau kita tetap kuat imannya, sehingga nanti menjadi orang yang sukses di akhiratnya. Semoga kalau sukses di akhirat itu apa maksudnya? Kalau sukses di akhirat berarti kita akan mendapatkan surga. Semoga kita semuanya menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jadi di dunia kita bahagia dan di akhirat kita juga bahagia. Makanya kita sering-sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, di dunia dengan baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ustadz Rozi sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Ustadz Rozi akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.